Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Keberatan pribadi dan tim penasehat hukum saya sama-sama menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada saya mengandung kekeliruan yang mendasar. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hal-hal yang saya sampaikan dalam nota keberatan pribadi ini berkenan untuk diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang disampaikan oleh penasehat hukum saya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Saya pertama ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah yang diberikannya dalam hidup saya. Saya dilahirkan dari dalam keluarga pejuang anti korupsi. Dari kecil saya disuruh orang tua saya duduk di meja makan, mendengar aktivis-aktivis anti korupsi berdebat mengenai arah negara kita. Dari orang tua saya belajar nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan integritas. Tapi saya juga sangat beruntung. Keluarga saya mampu mengirim saya kuliah ke luar negeri. Tetapi setiap kali saya lulus, baik S1 maupun S2, saya langsung kembali ke tanah air. Walaupun banyak kenyamanan yang bisa saya dapatkan berkarir di luar negeri, Indonesia selalu menarik saya kembali. Memang Indonesia punya banyak masalah, tetapi di dalam permasalahan itulah saya merasa bisa berkontribusi. Banyak orang tidak tahu sejarah Gojek yang penuh dengan keringat dan tetes air mata. Saya mengunjungi puluhan pangkalan ojek hanya dengan bekal traktir kretek dan kopi. Saya berupaya meyakinkan mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan nafkah mereka. Orang menertawai saya di awal perjalanan Gojek, menuduh ojek tidak bisa dipercayai, tidak profesional. Tapi bertahun-tahun saya pantang mundur dan terbukti ojol sekarang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Gojek menghidupi lebih dari 3 juta masyarakat Indonesia pada saat ini, baik driver maupun UMKM. Saya tidak mendirikan Gojek untuk memperkaya diri. Saya mendirikan Gojek karena saya melihat potensi ekonomi dari teman-teman ojek yang tidak dilihat orang lain. Sama juga perspektif saya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Saya melihat potensi besar memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berpuluhan tahun stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Saya sedih melihat kualitas sekolah kita ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya dari kecil, Nadim, jangan lupa, kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian. Dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan saya saat saya ditawarkan amanah menjadi Mendikbud. Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut. Mereka takut saya akan dihujat karena perubahan pasti akan dilawan. Mereka takut saya akan diserang karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis, saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi. Tetapi saya menerima amanah tersebut karena satu alasan. Negara memanggil. Generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya menyusut. Hilanglah kesempatan saya mendapatkan saham tambahan yang diberikan kepada para pimpinan Gojek setelah saya keluar. Hilanglah gaji besar saya. Hilanglah ketenangan batin saya. Sebagai menteri termuda, saya merasa kecil hati melihat menteri lainnya dengan anak-anak yang sudah dewasa, dengan mudah menjadwalkan rapat sampai malam, sowan ke berbagai tokoh, membangun dukungan politik. Dengan 3 putri balita saat itu, saya harus pulang setiap malam, makan bersama mereka, membacakan buku, dan tidur di kamar anak sampai mereka pulas tidur. Saya harus belajar menjadi ayah dan menteri di saat yang bersamaan.
Dalam kementerian, saya harus belajar dari nol lagi. Menghadapi hutan belantara birokrasi dan politik yang saya tidak kuasai. Semua kenyamanan sebelumnya saya lepas dengan ikhlas untuk mencoba memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Mata saya tidak tertutup. Saya tahu saya mungkin gagal. Saya tahu saya bisa dikorbankan. Tapi itulah resiko perjuangan. Karena saya tidak menguasai bidang birokrasi, bidang pendidikan maupun politik, maka saya harus cepat belajar dari orang-orang yang kenal dunia pendidikan, yang kenal birokrasi, tetapi memiliki integritas. Karena inilah saya mengumpulkan tim muda yang idealis dan kompeten sebagai staf khusus saya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Mereka pun mengorbankan karir dan keuangan mereka untuk bergabung dalam perjuangan saya. Sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan wifi router menjadi keniscayaan untuk bisa memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan, termasuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Dan saat COVID-19 melanda negeri, di mana sekolah di Indonesia ditutup hampir 2 tahun, kebutuhan untuk pembelajaran berbasis IT menjadi lebih urgen lagi. Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri. Selama 5 tahun, kapal besar pendidikan mulai bergerak. Berkat akselerasi teknologi, 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapat nafkah yang layak. Sertifikasi PPG guru juga lebih mudah diraih secara online. 2 juta guru mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan kurikulum mandiri gratis yang menghemat triliunan anggaran pelatihan. 100.000 guru penggerak terekrut dan dilatih secara online dan ratusan ribu mahasiswa bisa menemukan semester magang di industri dan di luar negeri melalui platform Kampus Merdeka. Semua itu berkat teknologi. Tetapi beda tipis perbedaan antara idealisme dan kenaifan. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Apa tindakan pidananya? Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang share like a comment, subscribe, 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 share like a comment.